mata kuliah budaya sehat. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Endang bahwa setelah ujian tengah semester itu memang kita tidak ada pertemuan perkuliahan secara klasikal. Klasikal itu maksudnya pertemuan yang rutin setiap minggu begitu ya untuk di masing-masing kelas. Sifatnya adalah pertemuan yang dia bimbingan konsultasi untuk proyek yang harus dikerjakan sampai dengan nanti di akhir itu menghasilkan output ya, keluaran proyek tersebut. Nah, berikutnya ini saya lewat ya. Ini teoritikal sih yang ini ya, saya lewat. Nah, ini ya. Jadi timeline pembelajaran untuk integrasi proyek bahasa Inggris dan budaya sehat itu secara waktunya seperti ini ya. Seperti ini timelinenya. Jadi Maret sampai Mei itu sudah kita lalui sampai dengan minggu kemarin ya, itu kita sudah sampai dengan pertemuan ke-8 gitu ya, untuk di situ sampai dengan jadi ada pertemuan yang dia klasikal teori 7 baru pertemuan ujian semester di minggu ini adalah minggu setelah pertama ya, setelah ujian semester dan seterusnya. Nah, dari setelah UTS sampai dengan nanti di akhir ya, menjelang ujian akhir semester itu semua adalah pertemuan yang sifatnya konsultasi dengan para pembimbing untuk menghasilkan output berupa output dari proyeknya. Kemudian juga terakhir itu akan diselenggarakan yang namanya Healthy Culture Festival sebagai puncak dari perkuliahan budaya sehat dan bahasa Inggris. Dan saya informasikan dari sekarang bahwa pimpinan Mohon maaf Pak, suaranya kurang jelas. Pak Heri, suaranya kurang keras, Pak. Suaranya kurang keras, Pak. sekarang lebih keras lagi ya. Jadi setelah ini sudah dijelaskan. Kalau Mohon maaf Bapak, suaranya putus-putus juga. ya sebentar ya, saya coba ini karena bukan bukan ini ya, bukan kaitan dengan suara saya yang kurang keras gitu, tapi karena memang faktor mungkin dari jaringan internetnya ya. Begitu, dan saya coba ulangi ya. Nanti kalau masih kurang jelas mohon bisa disampaikan karena saya nggak tahu nanti pas ngomong akeh tiba oh ternyata nggak kedengeran kan repot. Jadi saya Maaf, ulangi Pak, lagi. tapi Halo, tapi memang tidak terdengar dengan jelas, Pak. Sangat-sangat kecil suaranya. di mikrofonnya ya. Sudah di mikrofon dari headsetnya gitu. Bentar ya. Oke. Baik, sudah lebih jelas sekarang. Halo, Sama aja. Ya. baik ya. Saya coba ulangi Belum lagi. Pak, Belum. Masih sama aja, Pak. belum Masih sama Pak. aja. Apa? Ya, bentar, bentar. Mohon maaf Pak, teman-teman kelas aku nggak bisa join, katanya dibatasin. Ini kuota Zoom-nya sudah habis, Mbak, karena memang kuotanya hanya 100. Ya, jadi kemarin juga sudah saya share di grup itu untuk tidak di-share ke yang bukan SIPEN, dan yang bukan PIC. Jadi tidak ada komplain lagi tentang itu. Nanti silakan di-share kepada temannya informasi yang ada malam ini. Terima kasih. Monggo Pak Heri. Oke, sebentar. Ini tadi problem kaitan dengan suara saya yang katanya nggak terdengar dengan jelas gitu loh. Saya lagi Ya, agak mencoba pelan Pak mengatasi. memang. Iya, saya Pak, matiin dulu ininya ya. Bentar. Sambil menunggu yang tadi ya, yang kaitan dengan jumlah yang masuknya, silakan yang sudah join yang bukan SIPEN dan kota kelompok silakan keluar dulu. Kita sambil mengatasi masalah suara tadi ya. Bentar.
selama ini nggak masalah sih. Gimana sekarang sudah lebih baik atau belum suaranya? Belum, Bapak. Maaf, Pak, belum kedengeran, Pak. Belum, Pak. Belum terdengar Sudah. secara jelas. Stabilnya sih sudah, Pak, cuman kurang keras. Ya, tapi sudah bisa didengarkan sih. Kalau teman-teman Ya, konsen pasti bisa didengarkan. Hanya memang sudah stabil, cuman kurang baik. keras. Bentar, Bu. Apa ya ini ya? Apa ya? Bentar ya. Kita coba. Mau saya lanjutkan dulu aja ya. Saya belum bisa menemukan ini masalahnya kenapa ya. Selama ini nggak masalah sih gitu. Mudah-mudahan bisa terdengar ya. Saya akan mencoba suara lebih keras nih ya. Saya nggak menemukan ini masalahnya di mana. Ya. Baik, saya jelaskan lagi ya. Jadi untuk setelah ujian tengah semester, ini saya lupa tadi menayangkan slide-nya. Bentar. Oke, jadi setelah ujian tengah semester, tidak ada pertemuan perkuliahan secara rutin. Itu sudah kami sampaikan melalui SIPEN dan juga grup masing-masing ya dari budaya sehat maupun juga yang bahasa Inggris itu sudah menyampaikan informasi seperti itu. Ya, jadi mekanismenya akan melalui konsultasi sesuai dengan pembimbing masing-masing. Nah, ini itu sudah dibuatkan apa namanya daftar kelompoknya ya oleh Bu Endang selaku koordinator bahasa Inggris dan kami mengikutinya. Itu sudah ada nama pembimbing dan kelompoknya yang sudah juga di dalam bentuk link spreadsheet. Ya, jadi untuk kelompok siapa, pembimbingnya siapa itu sudah ada link spreadsheet yang bisa dilihat, bahkan juga bisa diedit begitu ya kalau ada data yang itu nggak sesuai seperti itu. Dan kalau untuk yang mengambil budaya sehat saja, nggak mengambil bahasa Inggris, nanti juga ada informasi tentang kelompoknya dan pembimbingnya yang saya buat berdasarkan dari Google Drive ya Google Drive, dari Google Form yang sudah saya edarkan sebelumnya, di mana di situ saya mengumpulkan data tentang kelompok yang dia tidak mengambil mata kuliah bahasa Inggris. Ya. Kemudian tadi saya menyampaikan dari timeline ini ya bahwa untuk Healthy Culture Festival itu atas arahan dari pimpinan bidang akademik itu kita akan majukan ya Insya Allah di tanggal 2 Juli hari Kamis. Itu kalau kita lihat dari kalender akademik gitu itu dalam masa minggu tenang ya tanggal 2 Juli tersebut. Jadi kita akan laksanakan informasi awal itu di tanggal tersebut. Ya. Terus ini kalau terkait dengan budaya sehat itu ada beberapa ini ya materi yang sudah diberikan. Jadi ada konsep budaya dan seterusnya sampai dengan kebijakan-kebijakan terkait kesehatan di Indonesia. Ya, ini saya lewat ya. Nah, ini yang paling krusial untuk dijelaskan pada malam hari ini, yaitu alur proyek terintegrasinya. Kalau sebelumnya ada informasi-informasi yang itu mungkin membuat agak bingung, kami mohon maaf ya. Dan tapi sekarang ini sebagai klarifikasi yang lebih jelas ya kaitan dengan proyeknya. Kalau kemarin kan ada UPS yang, oh ini proyeknya bahasa Inggris kayak begini, kemudian budaya sehat kok ada ex-banner yang harus dikumpulkan. Nah itu saya ralat semuanya. Ini nanti untuk disampaikan juga ke semua ya anggota-anggota kelompok maupun di tiap kelasnya ya oleh SIPEN begitu kalau masih ada yang belum jelas. Jadi alur proyek terintegrasinya itu jadi yang digabungkan diintegrasikan dalam budaya sehat dan bahasa Inggris itu meliputi pertama ada essay akademik, kemudian ada
desain expander, ya, kemudian ada video edukasi, kemudian expander yang dalam bentuk file maupun juga video edukasi itu nantinya itu untuk dipublikasikan di media sosial. Yang nanti akan perlu tag ke akun-akun yang terkait ya dengan penugasan ini. Terus terakhir itu ada Healthy Culture Festival. Jadi saya ingatkan kembali bahwa untuk proyek integrasi yang dikerjakan setelah ujian tengah semester itu urutannya meliputi ada pertama essay akademik, kemudian ada expander, kemudian ada video edukasi, kemudian publikasi file expander itu maupun juga video edukasinya di media sosial. Kemudian terakhir itu kita sama-sama nanti melaksanakan acara dalam yang itu adalah dinamakan Healthy Culture Festival ya. Dan nanti output dari proyek ini itu dieksibisikan begitu. Jadi nanti expander itu tentu harus dicetak di fase akhirnya ya, sebelum nanti Healthy Culture Festival itu harus dicetak, kemudian nanti kita tampilkan dalam acara Healthy Culture Festival. Dan juga video edukasi itu nanti juga akan ditayangkan di dalam acara tersebut. Ya, itu ya. Jadi itu adalah proyeknya. Nah, terus untuk pertama sebelum masuk ke essay akademik tentunya itu kita harus menentukan topiknya, topik dari proyeknya. Karena nanti topik itu akan menentukan kaitan dengan essay akademik yang dibuat, kemudian lanjut ke expandernya, lanjut ke videonya. Jadi itu satu topik. Halo Pak Heri, suaranya nggak kedengaran Pak. Halo Pak Heri. Oke, Pak Heri sepertinya gangguan jaringan ya. Oke, oke teman-teman semuanya dan Bapak Ibu, sepertinya Pak Heri ada gangguan jaringan. Oke, eh nanti materi yang disampaikan sama Pak Heri nanti akan saya mintakan dan nanti akan saya share di grup. Kemudian yang kemarin sudah apa namanya kesepakatan dengan Pak Heri itu topik-topiknya tadi kan berhenti pada di topik-topik itu. Jadi kemarin kesepakatannya ini penting ya, minta tolong untuk dicatat buat si pen dan buat ketua kelompoknya. Oke, untuk topik-topiknya itu nanti kelompok yang nomor ganjil, kelompok dengan nomor ganjil itu nanti kelompok nomor ganjil itu mengambil topik dengan nomor ganjil. Kemudian kelompok nomor genap itu nanti topiknya di nomor yang genap. Begitu juga nanti ketika banner, X banner itu juga kan nanti harus dicetak ya.
expander-nya itu juga dicetak. Jadi nanti kan bikinnya dalam dua bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi yang kemarin itu kesepakatannya, oke, untuk yang kelompok. Sebentar, saya ngambil catatan saya dulu. Kelompok yang berbahasa Indonesia itu kelompok ganjil, kelompok genap itu kelompok yang berbahasa Inggris itu yang harus dicetak. Karena nanti ketika festival atau exhibition pameran itu nanti expander itu akan ditampilkan. Jadi nanti rekan-rekan bikinnya dalam bentuk dua bahasa, tetapi yang dicetak nanti sesuai dengan nomor kelompok. Ya. Kemudian nanti setelah dibikin video, ya setelah dibikin video itu nanti rekan-rekan harus harus men-share videonya itu ke sosial media rekan-rekan, ya. Oke, bisa di IG, TikTok, dan YouTube. Jadi 3 sosmed itu yang harus di-share ke sana. Kemudian formatnya dalam bentuk potret. Kemudian nanti akan ada dalam festival itu nanti akan diumumkan video terbaik, banner terbaik, dan IC terbaik. Oke. Ini Pak Heri belum join juga. Oke. Miss, izin bertanya, Iya, boleh. bagaimana dengan prodi yang tidak mendapatkan mapel bahasa Inggris? Apakah sama? Enggak, nanti prodi yang tidak mengambil bahasa Inggris nanti hanya mengerjakan yang berbahasa Indonesia. Ya, jadi Semuanya berarti iya. Jadi ini seperti yang sudah dibilang tadi, karena ini adalah integrated. Jadi yang prodi yang tidak mengambil bahasa Inggris, jadi yang mengerjakannya hanya dalam bentuk bahasa Indonesia. Videonya di-share-nya juga sama. Jadi khusus yang tidak mengambil bahasa Inggris nanti berbahasa Indonesia. Gitu. Kemarin kesepakatannya seperti itu. baik. Terima kasih, Mam. Oke. Terima kasih, Mam. Oke, ya. Jadi Mom, sekali lagi, ya, sebentar. izin bertanya. Oke, sebentar ya, Mas Adi Suseno. Ya. Jadi buat prodi yang hanya mengambil budaya sehat, maka mengerjakannya seperti nanti yang hanya instruksi yang di budaya sehat. Jadi tidak berbahasa Inggris. Tetapi prodi yang mengambil dua mata kuliah ini, jadi harus membuatnya expander-nya dalam 2 bahasa. Kemudian videonya dalam bentuk bahasa Inggris, tetapi ada subtitle bahasa Indonesianya. Kemudian setelah itu di-share di media sosial kalian, IG, TikTok, dan YouTube. Ya. Oke, ya, Mas Dwi Adi gimana? Ya, Mam. Yang untuk expander tadi, mohon maaf saya agak tertinggal. Itu yang bahasa Indonesia, yang kelompoknya out atau yang event, Mam? Seingat saya, karena sebenarnya ada di slide-nya Pak Heri kemarin sudah ditulis di sana. Oke, seingat saya itu kalau kelompok genap itu berbahasa Inggris, kelompok ganjil itu yang berbahasa Indonesia, itu seingat saya. Jadi pastinya setelah saya dapatkan materi dari Pak Heri, nanti saya akan umumkan di grup ya. Jadi apapun yang malam ini masih belum pasti, nanti akan saya pastikan di grup. Oke? Thank you, Mommy. Yes. Saya kemarin sebenarnya sudah memfoto, cuman sekarang fotonya udah kelindes dengan foto-foto yang lainnya. Izin bertanya, Mom. Ya, silakan. Kan ini untuk farmasi B kan hanya mengikuti bahasa Inggris saja ya, Mom, tidak mengikuti budaya sehat. Apakah nanti kita
hanya mengerjakan proyek yang bahasa Inggris saja, tidak ikut proyek budaya sehat atau bagaimana ya, Mom? Oke, ya terima kasih Mbak Umi. Sebenarnya proyeknya ini sama, ya proyeknya sama. Jadi budaya sehat dan bahasa Inggris itu proyeknya sama. Jadi yang mengambil bahasa Inggris berarti nanti semuanya dalam bentuk bahasa Inggris ya. Jadi tidak perlu mengerjakan yang dalam bahasa Indonesia. Jadi sama dengan yang tadi hanya mengambil budaya sehat aja. Jadi tidak perlu expander-nya hanya bikinnya yang berbahasa Indonesia, itu yang ngambil budaya sehat. Sementara yang mengambil hanya bahasa Inggris saja, oke, berarti expander-nya nanti hanya bikinnya yang berbahasa Inggris. Baik, terima kasih, Mom. Oke. Hanya tinggal nanti ya topiknya genap atau ganjil sama expander-nya yang harus cetak genap atau ganjil itu sesuai bahasanya apa nanti saya akan sampaikan di grup Sipen ya. Oke, ada lagi yang ya silakan. Iya, ini untuk alur penugasannya adalah essay, kemudian expander, dan kemudian video. Yang mau saya tanyakan, apakah video ini kita mempresentasikan full isi dari essay yang sudah kita buat, atau kita membuat konten kreatif sesuai dengan topik, meskipun isinya mungkin agak berbeda dengan essay-nya, karena mungkin essay harus ada dasar teori atau lain-lain. Gimana ya, Mam? Iya. Yang terakhir tadi, yang dalam bentuk konten kreator, ya dalam bentuk kreasi boleh, yang jelas topiknya sama dengan topik yang ada di essay-nya. Oke. Kemudian bagaimana di videonya itu tergantung kreasi masing-masing. Boleh dalam bentuk drama, oke, tapi topiknya tentang pendidikan kesehatan, oke. Boleh dalam bentuk misalkan mau mempresentasikan, oke, tetap sesuai dengan topik yang ada di essay-nya tadi. Jadi sesuai kreativitas dengan kelompoknya yang nanti bisa dibahas dengan pembimbingnya. Oke, berarti boleh mempresentasikan ataupun membuat konten kreatif ya, Mam? Ya, betul. Oke, terima kasih banyak, Mam. Oke. Izin Ya, Mas bertanya. Sofyan yang raise hand bagaimana? Oke, terima kasih, Mam. Izin bertanya, ini untuk mahasiswa jurusan sastra Jepang, ini kan rata-rata berada di Jepang. Terus untuk expander-nya itu nanti bagaimana? Apakah juga harus benar-benar hard copy atau bagaimana? Terima kasih. Ya, kemarin ini juga sudah saya bahas dengan Pak Heri ya kan. Saya juga yang tinggal di luar negeri gimana Pak Heri gitu kan. Dan beliau menyarankan, tetap dikirim ya. Misalkan nanti bisa minta tolong temennya yang di Indonesia untuk mencetakkan kemudian dikirim ke kampus. Kalau yang Jepang itu sepertinya kan kalau yang sastra Jepang itu kan pembimbingnya saya ya. Jadi ya, jadi nanti misalkan ada temennya yang di Indonesia atau apa, nanti minta tolong untuk dicetakkan atau bisa minta tolong saya untuk dicetakkan. Oh begitu, baik. Karena memang tetap harus kirim cetaknya, Pak Heri bilangnya seperti itu. Oh begitu, baik terima kasih, Mam. Ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan lagi? Izin bertanya untuk ya, yang Mas Ervin. mahasiswa yang rata-rata di Jepang itu kan nanti juga ngeprint terus dikirim ke kampusnya gitu ya? Ya, betul. Ini kan expander, berarti itu ada yang buat apa cagaannya? Iya. Berarti komplit sama itunya, bukan cuma bannernya di print doang ya? Enggak, sama dengan untuk tetap dia bisa ditampilkan ketika exhibition, ketika pameran. Oke, Mam. Ya. Terima kasih. Oke. Bapak Ibu yang lainnya ada yang mau menambahkan? Oke, tidak ada ya. Ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya, Mam. Oke, Mbak Eka silakan. Untuk prodi akuntansi itu kan ada satu yang tidak mengikuti bahasa Inggris, namun kelompoknya kan
bareng sama yang ikut bahasa Inggris itu nanti proyeknya bagaimana ya, Mam? Ya kan cuma satu kan, ya kan Ya, cuma satu ya ikuti aja kelompoknya yang banyak, personnya yang banyak. berarti proyeknya itu tetap yang Iya, ikut tetap budaya sehat ngikutin. aja. Iya, ngikutin. Baik, Mam, terima kasih. Ya. Halo, Bu Indah, apakah kan suara sebentar lagi. terdengar? Ya, ya Pak Heri, gimana Pak Ya, Heri sudah ya, oke? ya, sudah. Mohon maaf ya. Oke. Ya, ini Pak Heri, Ya, ini tadi kita sudah ngobrol ya, kita sudah ngobrol dan saya tuh masih lupa kemarin itu yang kita bahas dulu yang temanya yang ganjil itu nomor ganjil, tema ganjil, kemudian yang genap tema genap, ya kan? Kemudian yang dicetak, nah itu saya lupa, yang dicetak itu yang nomor genap itu yang berbahasa Indonesia atau yang berbahasa Inggris, itu yang saya lupa. genap itu bahasa Indonesia, ganjil Oh, bahasa Inggris. Oh ya, berarti rekan-rekan didengarkan ya, yang genap itu berbahasa Indonesia, yang ganjil berbahasa Inggris gitu ya Pak Heri ya? Iya, betul. Ya, jadi itu yang tadi tadi saya bilang sama rekan-rekan nanti saya tanyakan ke Pak Heri gitu kan, karena saya lupa. Ya. Oke, Pak Heri mungkin bisa dijelaskan lagi. Ya, baik. Mohon maaf tadi ada kendala teknis. Terima kasih Bu Endang yang sudah melanjutkan pemaparannya. Saya lanjutkan ya untuk tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi tadi sudah sampai ke topiknya dan sudah disampaikan oleh Bu Endang juga ya bahwa penantian kelompok ganjil dengan topik nomor ganjil dan kelompok yang dia nomor genap mengambil topiknya yang nomor genap juga. Nah, itu kemudian, nah ini adalah proyek pertama setelah topik ditentukan menyusun esai akademik dengan ketentuan seperti ini. Dan ini juga sebenarnya sudah ada di dalam kontrak belajarnya. Gitu. Oke ya, jadi untuk esai akademik ini simpel saja sih, ini meliputi latar belakang, kemudian isi dan penutupnya ya. Jadi sudah ada ketentuannya di sini. Untuk esai akademik itu dia pakainya bahasa Inggris ya, jadi nggak pakai bahasa Indonesia. Jadi dari budaya saya nggak meminta untuk berbahasa Indonesia gitu maksud. Kemudian panjang esainya itu ada antara 1.500 sampai 2.000 kata. Dan ini dibuat dalam bentuk PDF. Kemudian untuk formatnya itu Times New Roman dengan fontnya 12 poin. Kemudian spasi 1,5, kemudian marginnya 4,333. 4 itu yang atas ya, gitu ya. Margin jarak dari batas atas. Kemudian kita meminta bahwa untuk esai akademik ini tentu yang orisinil, artinya benar-benar dibuat oleh mahasiswa dengan memakai apa itu ya, pakai kreasi sendiri. Kemudian dengan citasinya atau referensinya menggunakan APA style. Terus berikutnya dilanjutkan. Nah, ini adalah expander-nya ya. Jadi expander itu nanti mengikuti dari topik tersebut ya, juga dari esai akademiknya seperti itu. Ini aturan dalam desain expandernya. Saya sudah ada file contohnya, sudah saya upload juga di Google Drive. Jadi nanti bisa dilihat file contoh dari expander, artinya penempatan logo, penempatan tulisan seperti itu ya. Nah, tadi sudah disampaikan ya bahwa untuk expander ini nanti kalau file itu kami meminta ada 2 file ya. Filenya jadi dalam bentuk yang bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, tapi nanti ketika sudah sampai waktu untuk dicetaknya ya, melalui konsultasi dan seterusnya tentunya ya, sampai kemudian nanti sebelum di apa jenisnya itu dicetak ya, itu sudah finishing. Itu nanti cetaknya satu versi saja ya, satu versi saja tadi yang ganjil yang dia versi bahasa Inggris, kemudian yang genap versi bahasa Indonesia. Ya, di sini sudah ada tunjuknya. Kemudian berikutnya untuk
Project 3 standar video untuk apa namanya ditayangkan ya. Itu di sini ada koreksi ya, mohon maaf, ada koreksi karena memang endingnya itu akan ditayangkan di media sosial, maka formatnya nanti portrait ya, bukan landscape. Jadi ini tolong bisa dipahami ya. Jadi nanti akan saya koreksi untuk slide ini. Yang penting sekarang dicatat dulu saja bahwa video ini dia formatnya pakai portrait dengan durasi 5-7 menit. Di video itu nanti dia bisa macam ya, apa namanya, tayangannya begitu, bisa dia dalam bentuk edukasi yang sifatnya presentasi begitu, atau mungkin dikemas dalam bentuk dialog atau mungkin apalah. Jadi yang penting di situ sesuai dengan topik dan kemudian dia menyampaikan pesan-pesan kesehatan. Nah, untuk video ini itu dalam bahasa Inggris ya. Jadi tayangan videonya itu dalam bahasa Inggris. Yang kami minta dari Budaya Sehat itu nanti ada subtitle-nya. Jadi ada narasi teksnya dalam bahasa Indonesia. Ya, terjemahan dalam bahasa Indonesia dari video tersebut. Kemudian ini boleh menggunakan editing AI. Kemudian penutupnya dari video itu ya dia wajib untuk menyampaikan persuasi ya, pesan-pesan persuasif, apa namanya, ajakan gitu untuk melakukan gaya hidup sehat ya, untuk mengajak berperilaku sehat. Oke, kemudian yang berikut. Nah, ini untuk kaitan dengan bimbingan. Di bimbingan Anda sudah menyampaikan untuk pertemuan bimbingan tersebut. Pertemuan bimbingan ini karena ini bukan sebuah apa namanya, beban itu nggak sama dengan tugas akhir dalam proses pendidikan begitu ya, nggak kayak skripsi gitu kan ya. Jadi memang untuk bimbingan ini kami batasi begitu. Jadi ada 2 kali bimbingan. Pertama adalah bimbingan pertemuan bimbingan untuk menentukan topik ya, dan juga penyampaian dari proyek tersebut. Ada masukan-masukan, kemudian mahasiswa itu dengan kelompoknya melakukan pengerjaan proyek secara mandiri. Kemudian nanti sebelum finishing itu silahkan bimbingan kembali dengan dosen POE masing-masing untuk mendapatkan masukan-masukan sebelum finalisasi dari proyek tersebut. Ya, jadi memang kami tidak melakukan pertemuan setiap minggu dengan mahasiswa. Dan kami berikan kesempatan 2 kali untuk bimbingan. Nah, setelah ini silakan nanti bimbingan dan pembimbingan masing-masing. Dan mekanisme bimbingan itu silakan nanti draft project itu bisa di-upload ya di link yang silakan disematkan di spreadsheet. Jadi dalam spreadsheet yang sudah kami buat itu ada nama kelompok, ada nama-nama dosen pembimbing, yang kemudian di kolom terakhir itu ada link untuk mengumpulkan draftnya. Ya, jadi nanti setiap kelompok silakan membuat Google link Google Drive masing-masing untuk mengupload ya dari draft projectnya tersebut, sehingga nanti kami dari dosen pembimbing di tiap-tiap kelompok, baik kami yang dari Budaya Sehat maupun bahasa Inggris, itu bisa mengakses link tersebut. Ya, spreadsheet sudah dibuatkan oleh Bu Endang, sepertinya sudah di-share juga. Jadi nanti silakan bisa dilengkapi dengan menambahkan link untuk pengumpulan dari draft projectnya di kolom paling kanan ya, sudah dibuat. Nanti mungkin Bu Endang bisa menampilkan juga ya link tersebut, spreadsheet tersebut begitu. Kemudian publikasi di media sosial setelah finalisasi tentunya ya. Publikasi di media sosial ini itu nanti melalui Instagram, TikTok, dan juga YouTube ya, ada 3. Instagram, TikTok, dan YouTube itu silakan nanti bisa dipublikasikan di media sosial tersebut. Ya, seperti itu dengan tag ke akun prodi masing-masing. Ya, tag ke akun prodi masing-masing dari postingan tersebut.
Dan ini adalah Healthy Culture Festival. Healthy Culture Festival ini nanti tentunya akan kami bentuk panitia terlebih dahulu ya. Jadi bukan apa namanya kemudian pure dosen yang kemudian menyelenggarakan ya, tapi ini benar-benar kolaborasi begitu ya antara mahasiswa sebagai panitia dan juga kami sebagai pengarahnya seperti itu untuk kegiatan tersebut. Jadi nanti akan dibentuk panitia. Setelah ini insya Allah akan kita selenggarakan pertemuan kembali khususnya dengan para sipen dan juga para ketua kelompok untuk kita membentuk panitia penyelenggaraan kegiatan tersebut. Dan nanti di dalam Healthy Culture Festival itu seperti yang tadi saya sampaikan, ada eksibisi untuk produk yang sudah dihasilkan, terutama Xbanner dan juga video. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka untuk bagaimana mengkampanyekan budaya hidup sehat. Kemudian juga ada hal-hal yang harus dilakukan oleh kita semua, misalkan seperti nanti mahasiswa dan kita semua ya wajib membawa tumbler untuk air minum keperluan kita masing-masing, dan juga buah-buahan gitu untuk dikonsumsi di acara tersebut. Itu sebagai bentuk kampanye atau kampanye membudayakan gaya hidup sehat. Ya, jadi itu sebagai puncak acaranya. Dan perlu kami sampaikan dari sekarang, nanti di acara Healthy Culture Festival itu, insya Allah kita akan mengumumkan essay terbaik, kemudian Xbanner terbaik, dan juga video terbaik. Dan juga sesuai dengan koordinasi dengan Bu Endang juga akan disampaikan dosen pembimbing terbaik ya untuk proyek di semester ini ya, untuk sehat integrasi dengan bahasa Inggris. Ya, itu kemudian ini komposisi untuk kaitan dengan nilai. Yang lain sudah jelas, tapi nanti kaitan dengan ujian akhir diselenggarakan dalam bentuk berupa tes seperti itu. Tidak ada CBT, tidak ada essay, tidak ada pilihan ganda gitu ya. Untuk ujian akhir itu nanti keikutsertaan di dalam Healthy Culture Festival itu sebagai nilai ujian akhir. Itu di komisi. Terus ya ini tadi sudah saya sampaikan bahwa kaitan dengan proses bimbingan melalui Google Drive, pengumpulan project Google Drive dan seterusnya, sehingga nanti pengumpulan draft project, finalisasi keluaran projectnya, untuk pembuatan link drive-nya dan nanti disematkan di spreadsheet ya, yang sudah kami sediakan. Baik ya, jadi itu untuk penjelasan dari saya, dan nanti silakan kalau ada hal yang mau ditanyakan, mau diberikan kesempatan seluas-luasnya bagi semuanya supaya kita sama persepsi. Semoga hari ini lancar sesuai dengan yang sudah kita tentukan ya rencananya dari awal begitu. Baik, mungkin itu Bu Endang. Saya kembalikan ke Bu Endang. Silakan untuk difasilitasi jika ada yang akan bertanya. Monggo. Oke, thank you Pak Heri. Oke, rekan-rekan udah jelas ya yang disampaikan sama Pak Heri. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Monggo yang mau ditanyakan. Ya, ini ada yang raise hand, Bu Endang, Bu. Oke, Ada Mbak Indri Nur. silakan. Ya, Mbak Indri. Mohon izin bertanya Ibu, tadi kan dijelasin buat nentuin temanya tuh dari genap ganjilnya. Nah, itu gimana cara kita mengetahui genap ganjilnya? Soalnya di tema yang udah diberikan sama Bapak Heri tadi nggak ada nomornya, Ibu. Oke. Ya. Itu nanti akan kami share, Pak, untuk yang ada nomornya itu. Sebentar ya, tak tunjukin yang di kontrak belajar saja ya. Ya, sebenarnya itu sudah ada di kontrak pembelajaran ya. Nomor ganjil genapnya itu ada di kontrak kontrak perkuliahan. Sebentar, tak tayangin aja nanti sebentar. Ya.
Jadi monggo dilanjut dulu Bu Endang sambil saya buka Oke ya, jadi nanti sambil menunggu Pak Heri menampilkan kontrak perkuliahan karena memang tema dari ISEI dan tema ISEI-nya itu ada di sana semuanya. Oke, ada lagi yang bertanya? Mbak Dahlia, silakan Mbak Dahlia. Maaf, izin bertanya Ibu. Tadi untuk videonya kan katanya diupload di IG, YouTube, atau TikTok ya. Itu ya, wajib tiga-tiganya atau boleh milih salah satu gitu? wajib tiga-tiganya. Wajib tiga-tiganya. Oh, baik Ibu, terima kasih. Baik, ini sudah tak buka ya file, sudah tak tayangin aja filenya. Ya, ini ya untuk topiknya, topik seputar kesehatan. Ya, mudah-mudahan bisa terbaca ya. Kalau enggak nanti tak zoom, tak gedein gitu. Tapi ini ada 9, jadi silakan diperhatikan. Nanti juga akan saya informasikan di grup Buddha Sehat. Dan mungkin nanti bahasa Inggris juga akan menampilkan di grup bahasa Inggris ya, Iya. melalui PIJ masing-masing. Tapi yang sekarang silakan dilihat saja dulu topiknya ini ya. 1, aktivitas fisik. Ya, jadi kan memang isu-isu kesehatan itu di terutama di kita, di negara kita itu kan menyangkut perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, salah satu dalam perilaku sehat itu adalah bagaimana meningkatkan aktivitas fisik. Ya, jadi itu masuk dalam topik yang pertama ya. Kemudian nomor 2 itu konsumsi buah dan sayur. Konsumsi buah dan sayur itu topik nomor 2. Nomor 3 itu periksa kesehatan secara rutin. Jadi kalau misalkan Mas dan Mbak ini kelompoknya itu kelompok 1 misalkan, maka itu kan berarti ganjil tuh ya. Berarti kan dia bisa milih, kalau dalam tampilan ini berarti kan aktivitas fisik atau periksa kesehatan. Atau mungkin yang berikutnya nomor 5 misalnya kaitan dengan mengkonsumsi alkohol ya, tidak mengkonsumsi. Ya. Jadi ini topik berikutnya dengan perilaku merokok. Nomor 5 ada konsumsi alkohol. 6 itu ada kebersihan lingkungan. 7 itu ada jamban sehat. Kemudian 8 itu dia mencakup topik yang pas yaitu perilaku bersih dan sehat. 9 itu pencegahan hipertensi pada. Jadi kalau tadi ya sebagai ilustrasi, kalau kelompoknya kelompok 1 misalkan, berarti dia bisa memilih topik nomor 1 atau nomor 3 atau nomor 5 gitu, atau nomor 7 atau nomor 9. Ya, seperti itu ya. Nah, misalnya dia kelompoknya kelompok 2 misalkan, berarti dia bisa memilih topik misalnya topik nomor 2, nomor 4 gitu, nomor 6 atau nomor 8. Ya, seperti itu ya. Untuk Mbak tadi yang bertanya, ada yang mau ditanyakan lagi? Monggo. Itu ada yang bertanya di ini, ada yang bertanya di chatbot, Pak. Pernah dicat. Ya. Kalau kelas karyawan bagaimana dengan festivalnya? Ya, kalau festival itu ini, kalau yang dia dalam di sekitar Semarang dan yang terdekat ya, Semarang dan yang dekat-dekatan gitu, ya dia kita minta untuk bisa hadir. Tapi kalau dia di luar pulau apa ya, gitu ya enggak ya. Pokoknya sangat kita ini berlakukan aturan yang, kalau untuk kelas karyawan ya itu memang kita tidak bisa kemudian memaksakan untuk bisa mewajibkan untuk bisa hadir dalam itu luring begitu. Tapi nanti coba kita fasilitasi untuk juga ada daringnya begitu ya, supaya nanti kita juga bisa, mereka yang karyawan bisa berkontribusi ya dalam kegiatan tersebut. Itu Bu Endan.
Jadi seperti pengalaman sebelumnya yang namanya Biar Budaya Sehat emang itu kita selenggarakan di event pertama itu kan memang kelas karyawan juga ada yang antusias untuk datang, yang dekat-dekat begitu. Kemudian yang jauh mereka memang dimaklumi ketika tidak bisa. Nanti yang Itu Bu Endah. karyawan, ya Pak Heri saya tambahkan ya, nanti yang karyawan nanti bisa berkoordinasi dengan pembimbingnya masing-masing. Ya. Ya, jadi koordinasi dengan pembimbingnya, melaporkan dengan pembimbingnya, hadir atau tidaknya, itu aja Pak Heri. Ya, baik. Oke, baik, terima kasih Bu Endah. Iya, Ini ada, terus oke. ada lagi yang bertanya, deadline-nya itu kapan? Jadi sebelum Ya. tanggal 2 Juli berarti kan? Deadline-nya itu saya buat jadi tanggal 9 Juni. Karena 29 Juni. Ya, Juni, ya. Supaya kita punya space waktu gitu untuk ini ya. Mempersiapkan si hasil project itu untuk kita tampilkan di eventnya gitu. Ada space waktu. Nah, ini nggak satu. Jadi deadline-nya itu 29 Juni, sehingga kita masih punya rentang waktu untuk mempersiapkan festivalnya. Ya. Oke, kemudian ini ada yang bertanya, kalau yang mengambilnya hanya budaya sehat aja, esainya dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Ya, kalau yang seperti itu berarti ya monggo, kalau itu sih apa ya, kami berikan kebebasan aja. Ya, tadi saya sudah bilang Pak Heri, kalau satu kelompok, satu kelas itu memang tidak mengambil bahasa Inggris, maka ya esainya dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Iya, esainya dalam bahasa Indonesia, kemudian videonya mestinya juga Indonesia or English, tapi Ya. Oke, Bu Endah, dilanjutkan. Oke. Ya, Jadi clear ya videonya, Mbak Elga Tri dari D3 Keperawatan. Bentar, Bu. Silakan. Biasanya kan jelas bahasa Indonesia ya. Ini Ah. yang ngambil budaya sehat saja. Terus videonya tadi Bu Endang jelasin apa? Videonya mestinya juga ada dalam bahasa Indonesia ya Pak Heri ya. Oke. Ya, karena mereka kan tidak mengambil bahasa Inggris ya. Sementara yang mengambil mata kuliah bahasa Inggris nanti ada subtitle bahasa Indonesianya gitu kan? Ya, sip. Ya. Oke, itu ya jelas ya. Oke, Mbak Khalifah D4 Retail gimana? Izin, Mam. Ya. Pada saat festival, apakah wajib membawa produk atau barang yang dipresentasikan, misalnya memilih tema konsumsi makanan sehat, apakah kita harus membawa makanan sehat, contoh makanan sehat maksudnya? Enggak kan? Nanti kan kalau dalam nanti kan ada itu perintahnya nanti ketika festival itu, ya kan? Membawa tumbler itu pasti, kalau tumbler itu pasti, ya kan? Kemudian yang membawa makanan segala macamnya nanti akan ada informasi lebih lanjut. Yang jelas tidak sesuai temanya, enggak, ya kan? Kalau temanya itu kan sudah di dalam bentuk banner dan dalam bentuk video. Oke. Dalam bentuk barangnya ya video dan banner itu yang memang akan menjadi bahan ketika nanti festival. Kalau untuk makanannya nanti akan ada memang semua mahasiswa nanti diminta untuk bawa tumbler untuk minum. Oke, untuk makanannya nanti akan kita bahas dalam kepanitiaan itu ya Pak Heri ya kayaknya ya. Betul. Baik, terima kasih, Mam. Oke. Baik, next question. Mbak Revalina Akmal, silakan. Bu, izin bertanya, tadi Ya. sedikit tertinggal tentang video edukasi kan yang mengambil 2 mata kuliah, maksudnya bahasa Inggris dan budaya sehat, berarti membuat videonya nanti misalnya bikin bahasa Inggris, terus dikasih subtitlenya dan bagaimana? Kalau Iya. misalnya bahasa Indonesia dikasih bahasa Inggrisnya seperti itu? Iya, videonya kalau mengambil 2 mata kuliah, budaya sehat dan bahasa Inggris, videonya semuanya berbahasa Inggris.
Oke, subtitlenya itu yang berbahasa Indonesia. Oh iya, terima kasih Ibu. Ya, jadi untuk video tidak ada genap, tidak ada ganjil. Semua kelompok membuat videonya dalam bahasa Inggris untuk yang mengambil mata kuliah budaya sehat dan bahasa Inggris. Ya, itu. Ibu, izin bertanya. Ya, Mbak Dian, silakan. Bu, ini kan kemarin dikabarin untuk sipennya untuk agar kita memilih kelompok. Terus dengan catatan itu tidak sama dengan temannya. Sedangkan Ibu tadi menjelaskan bahwa kelompok yang genap itu sesuai dengan yang tadi dicantumkan. Genap itu bahasa Inggris dan yang bahasa Indonesia tersebut. Terus itu kan kita kan udah membuat ya Bu, yang dipilih sendiri tanpa ikut aturan yang genap-genap ganjil-ganjil itu gimana ya Bu? Sebentar Mbak Dian Cahyanti, saya kok nggak paham ya. Kelompok itu kan sudah dibikinkan, saya yang bikin kelompok. Ini Mbak Dian mengambil 2 mata kuliah atau mengambil apa? Itu temanya Bu, yang itu kan udah kelompoknya sudah jadi, terus kita kan membuat temanya kan. Nah, temanya itu kan kita kan memilih sendiri bahwa yang ganjil, genapnya itu kan kita memilih sendiri. Nah, sedangkan Ibu tadi menjelaskan bahwa itu harus urut dengan tema yang tadi dicantumkan gitu, Bu. Mbak Dian sudah koordinasi dengan supervisornya, dengan dosen pembimbingnya? Kan, Sudah Ibu. Oke, kan yang kemarin itu misalkan itu kan untuk mid semester ya? Kan nggak ada kaitannya mid semester dengan proyek yang akan kita bikin ini. Jadi ya nggak boleh ngawur, nggak boleh harus mengikuti ketentuan yang ini. Kan harus bikin essay dulu, ya kan? Setelah essay, baru dibikin X-banner. Setelah X-banner, baru bikin video. Setelah video, baru nanti di-share di medsosnya. Gitu. Ya nanti diulang lagi, Mbak Dian, sesuai dengan ketentuan malam ini. Baik Ibu, terima kasih. Oke. Baik, next question, monggo. Oke. Di chatbot sudah tidak ada question-nya. Izin bertanya lagi, Momi. Oke, silakan Mas Dwi. Ya, tadi kan dinyatakan kalau kelompok ganjil ngambil temanya yang ganjil gitu, nggih, yang genap juga yang genap. Itu kan berarti dibebaskan, nggih. Dalam artian yang ganjil ya ngambil tema 1, 3, 5, 7, 9. Nah, kalau kekhawatiran saya itu barangkali nanti numpuk di satu tema, Momi. Artinya hanya tema yang keberapa aja gitu, sementara yang lainnya nggak dipakai gitu. Boleh menanggapi langsung ya, Mami? Ya. Jadi nanti itu untuk yang itu silakan dilanjutkan dengan pembimbing masing-masing, Mas. Begitu untuk kemudian persetujuan kaitan dengan topik tersebut. Jadi untuk mengantisipasi kesamaan-kesamaan topik yang mungkin numpuk di satu topik tertentu, itu nanti silakan bisa meminta ini persetujuan dari pembimbingnya begitu. Jadi setelah ini nanti silakan bisa membuat grup ya dengan pembimbing masing-masing untuk kemudian dilanjutkan memulai proyek dengan menentukan topiknya. Yang penting sudah kami arahkan di awal supaya memudahkan itu tidak mulai ganjilnya yang saja gitu, nomor berapa saja, maka disitulah peran dari dosen pembimbingnya untuk mengarahkan itu, Mas. Kan pembimbingnya nanti akan tahu itu, oh ini sudah banyak yang ngambil ini gitu kan, kali begitu. Ya. Terima kasih Bu Endang sama Pak Heri. Oke ya gitu ya. Jadi setelah ini yang harus rekan-rekan lakukan adalah kontak pembimbing masing-masing.
Oke, untuk menentukan tema yang akan rekan-rekan pakai dalam pembuatan proyek. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari Mbak Andini. Mbak Andini, ini pertanyaannya adalah untuk festival nanti ada pembukaan presentasi dari kelompok tidak ya? Dan untuk bahasanya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya? Kan tidak ada presentasi di dalam festival itu nanti. Nanti akan kita bahas dengan akan kita bahas dalam bentuk kepanitiaan ya Mbak Andini ya. Apa aja nanti yang akan ada di acara di kegiatan festival itu. Yang jelas presentasi kalian itu dalam bentuk video itu yang nanti akan kita tampilkan di slide atau ditampilkan di banner yang ada. Jadi gitu. Jadi tidak kelompok-kelompok lagi menunjukkan itu enggak, tapi dalam bentuk video yang sudah you bikin seperti itu. Ya. Pak Heri suaranya nggak dengeran. Terputus-putus, Pak. Mungkin bisa diketik. Supaya memudahkan, cukupkan saja, Bu. Soalnya juga ada draft, slide, dan Pak Heri juga mau ada revisian pegangannya. Oke. Terima kasih, Mas Fahri. Ya. Ya, ini kan kita kan memang time dari malam ini kan sampai jam 8. Ini sudah ada jam ini sampai jam 8 lebih 5. Jadi sudah kelebihan 5 menit. Jadi thank you sarannya ya Mas Fahri ya. Jadi rekan-rekan, oke, nanti yang boleh saya simpulkan dari malam ini ya kan. Nanti rekan-rekan itu yang harus dilakukan malam ini adalah kontak pembimbing masing-masing untuk minta izin ya, meminta rekomendasi tentang topik-topik yang akan rekan-rekan ambil sesuai dengan ketentuan yang ada, yaitu genap, nomor genap, ganjil, nomor ganjil. Kemudian nanti revisian dari Pak Heri tentang materi malam ini, insya Allah nanti akan di-share ke grup Sipen dan akan saya share di ke grup dosen. Kalau yang bahasa Inggris saya share di grup dosen sastra Inggris. Kemudian untuk yang versi cetaknya, expander-nya itu genap yang berbahasa Indonesia, kemudian ganjil yang berbahasa Inggris. Kemudian deadline pengumpulannya itu adalah 29 Juni. Jadi nanti rekan-rekan kita lebih banyak berdiskusi dengan kelompok masing-masing ya atau pembimbing masing-masing. Jadi gitu. Endang, mohon Ya izin. Pak Heri, silakan. Oke. Izin saya akan ini ya posting di chat itu untuk absen pada malam hari ini ya Bu. Oh ya. Absen ini. Oke. Saya udah buat Google Formnya, silakan diisi. Kemudian kalau misalkan nanti saya pembimbingnya siapa ya, nanti bisa lihat ya dari spreadsheet yang di-share oleh Bu Endang gitu ya. Spreadsheetnya Ya, nanti mereka Bu mesti Endang sudah share tahu semua. spreadsheetnya, nggih. Ya. Terus kalau untuk yang kelompok yang tidak mengambil bahasa Inggris nanti akan saya informasikan spreadsheetnya juga. Ya, ini untuk kelompok yang tidak mengambil bahasa Inggris saya sudah bagikan, distribusikan untuk dosen pembimbingnya. Nanti akan saya informasikan melalui grup budaya sehat. Jadi kalau misalnya bingung ini pembimbingnya siapa gitu, nanti ngisi absennya bisa nanti setelah melihat dosen pembimbingnya ya, karena dalam absen itu saya cantumkan nama isian untuk nama dosen pembimbingnya. Itu nggih, sedikit tambahannya. Oke, jadi rekan-rekan Monggo silakan dilanjut, dilihat Bu Endah. ya. Oke, thank you Pak Heri. Oke, rekan-rekan silakan dilihat di chatboard itu kan. Itu ada Pak Heri men-share Google Form. Oke. Jadi silakan untuk diisi.
Oke, sepertinya koordinasi kita malam ini sudah ya. Thank you ya. Terima kasih semuanya atas partisipasinya dalam koordinasi malam ini. Semoga apa yang kita lakukan malam ini akan memberikan keberkahan buat kita semuanya. Kemudian nanti proyeknya bisa dilakukan semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Kemudian koordinasi dengan supervisornya atau pembimbingnya sesuai dengan kelompok yang sudah di-share di grup SIPEN. Itu ya rekan-rekan, terima kasih Bapak Ibu juga yang sudah berkenan hadir. Oke, ini ada 4 slide. Silakan rekan-rekan untuk on cam. Saya akan mengambil gambar. Silakan untuk on cam semua. Ada 4 slide. Saya akan mengambil gambar dari koordinasi kita malam ini. Mbak Nur Aziza, kalau memungkinkan silakan untuk on cam. Oke. Ya, ini slide pertama. 1, 2, 3. Thank you. Slide kedua. Oke, ini slide kedua. 1, 2, 3. Thank you. Slide ketiga. Slide yang ketiga. Kemudian the last slide. Slide yang terakhir. Oke. Nah, kurang jelas. Oke, thank you. Sudah semuanya 4 slide. Terima kasih rekan-rekan ya. Silakan untuk mulai berkoordinasi dengan kelompoknya dulu ya. Kelompoknya berkoordinasi dulu sehingga kemudian bisa berkoordinasi setelahnya bisa berkoordinasi dengan pembimbing masing-masing. Oke, thank you banget ya. Terima kasih sekali. Jaga sehat ya rekan-rekan. Tetap bahagia, semangat. Oke. Dan thank you. Assalamualaikum semuanya. Bye-bye. Waalaikumsalam. Thank you, Waalaikumsalam. Mom. Thank you. Okay, bye. Thank you.